Halo semuanya, apa kabar ya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Di samping gue ini ada Hyundai Ioniq 5. Harga sebelum PPN, sebelum subsidi gitu maksudnya adalah 895. Terus tadi udah sempet ngobrol, setelah potong subsidi PPN jadi 820. Saya bakal compare ini sama BYD Seal, tapi tentunya sama yang RWD, bukan yang AWD. Kalau dibandingin sama yang BYD Seal yang tipe RWD, itu selisih harga 191 ya. Memang cenderung terkesan lebih mahal banget, tapi bagaimanapun Hyundai ini adalah salah satu brand yang mengedukasi masyarakat di Indonesia. Karena saya ingat banget sebelum saya masuk Hyundai waktu itu, pas gue masih di Toyota, jual mobil hybrid aja susah setengah mati. Lalu pas pada saat Hyundai masuk ke Indonesia bikin pabrik, dia sudah mengedukasi masyarakat untuk mobil listrik. Kalau mobil listrik akhirnya manen Wuling. Terus ada lagi BYD. Tapi yang sebagai salah satu buat kalian pertimbangin adalah brandnya lebih dulu ada, bengkelnya ada di mana-mana, dan beberapa yang sudah ngebangun jaringan untuk after sale service-nya, terus kayak tempat chargingnya dia juga. Kita bakal review lebih lanjut kira-kira apa aja fitur-fitur dari si Hyundai Ioniq 5 ini dibandingin sama si BYD Seal. Tapi sebelum kita review, tentunya ada promo apa aja sih? Halo, kembali lagi bersama Ari. Di sini saya akan menjelaskan untuk di Hyundai Ioniq 5 di sini. Dari segi brand yang pasti kita sudah nggak perlu dilakukan lagi lah. Jadi kalau untuk dibandingkan dengan kompetitor, kita sudah lebih dulu ada di Indonesia. Jadi untuk durability-nya itu sudah teruji. Untuk pelayanan servis sudah ada di mana-mana Hyundai. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Lalu di sini kenapa untuk Ioniq 5 ini patut Bapak Ibu perhitungkan karena yang mana dia sudah CKD. Yang mana CKD tersebut dapat subsidi pemerintah sebesar 100%. Jadi kalau untuk unit yang CBU build up dia belum dapat subsidi PPN. Jadi berpengaruh ke harga. Jadi lebih benefitnya lebih banyak buat Bapak Ibu sekalian. Ioniq 5 di sini masih banyak banget untuk benefit-benefit yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau untuk potongan harganya lebih bagus lagi, silahkan kontak Ari langsung. Pokoknya nego sampai jadi. Dan untuk promo-promonya di sini ada banyak sekali. Ada namanya balloon payment, ada 50-50. Dan Bapak nggak perlu khawatir, misalkan Bapak pengen pakai pendanaan dari bank atau leasing yang lain, di sini sudah cover semuanya. Bapak tinggal pilih mau leasing apa aja kita bisa cover. Jika Bapak Ibu pengen test drive, Bapak nggak sempet atau sibuk, tenang saja. Mau pagi, siang, sore, Ari siap bawa test drive ke rumah Bapak Ibu. Tinggal kontak saya Ari saja. Oke Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu ada planning untuk tukar tambah dengan mobil lama Ibu, merek apa aja, tahun berapa aja, mau ditukar sama Ioniq 5, silahkan kita kasih harga terbaik. Oke Bapak Ibu, ditunggu ya. Kita ngomongin mobil tentunya dari desain dulu. Desainnya ini cenderung relatif sih. Saya lebih suka yang ini. Ya, kalau BYD Seal tuh sebenarnya lebih ke sedan. Ini bisa dibilang tuh kayak crossover SUV, dan kalau kalian ini perpaduan futuristik sekaligus retro, dan kalau pada saat nyala nih kayak DRL ini tuh cakep. Dan bahkan di beberapa tipe yang di wrapping itu juga wrappingnya yang khusus biar ini nyalanya tetap kelihatan lampunya gitu loh. Cakep banget lampunya. Di sini tuh lampunya juga pixel-pixel. Terus ini desainnya retro. Ini tentunya fitur-fitur safety juga sama persis lah kedua antara si Ioniq 5 ini sama si BYD Seal yang RWD. Jadi balik lagi looks-nya kalian tuh lebih suka yang mana, dan salah satunya ya ini Hyundai yang memperkenalkan warna silver matte. Bener gak sih? Bahkan silver matte-nya juga dipakai sama si Stargazer sama si kereta yang Alfa. Ini desain dari bak depan, ini logo Hyundai-nya, ini kamera 360, Hyundai Smart Sense di sini. Tentunya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, lane keeping assist, lane following, blind spot monitoring, semuanya sudah cukup lengkap. Bagian kap mesin di sini sudah hidrolik, tentunya nggak perlu peredam. Ini juga sudah rapi, dan di sini ada bagasi buat di depan ya. Cukup lumayan, jadi buat nyimpan barang juga cukup gede. Dan tetap meskipun ini mobil listrik tetap memerlukan aki untuk kayak buat starter awal kayak gitu. Baterainya 72,66 dan ini sekali jalan bisa sekitar 451. Memang cenderung agak sedikit lebih kecil dibandingin yang si BYD Seal-nya, ya mungkin ketergantungan dari berat bodinya sendiri atau dari spek mesinnya juga sih kayak gitu. Dan jenis baterainya juga beda, ini lithium, sedangkan kalau si BYD Seal dia pakai LFP gitu. Untuk Ioniq 5 ini dimensi panjangnya itu sekitar 4635, sedangkan kalau BYD Seal itu 48. Tapi herannya untuk wheelbase-nya ini lebih panjang.
ini 3 meter, sedangkan BYD Seal itu sekitar 2,9. Tentunya kalau wheelbase lebih panjang, otomatis di dalam juga lebih nyaman. Nah, di bagian sebelah sini, set cladding ini bahannya warnanya kayak silver, ini berbeda sama warna bodinya. Terus saya suka banget sama desain velgnya, ini sangat futuristik, bannya pakai Michelin. Profil ban yang dipakai itu 255, 45, ringnya 20. Tentunya sudah dilengkapi dengan cakram depan dan belakang. Rem ABS ABDBA tentunya sudah ada. Desain velgnya saya suka banget. Mirip apa ya? Mirip ke aperture kamera gitu nggak sih? Terus di bagian bawah sini juga balik lagi. Tuh, dia nyambut tuh. Dia nyambut saya karena saya mendekat. Ini lampu sini juga pixel-pixel, ada kamera 360. Di sini window line-nya tuh black glossy termasuk sini. Dan dia karena nyambut saya dia langsung kebuka kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi dikunci, dia akan nutup kayak gini. Jadi menambah aerodinamis. Di bagian bawah sini ini banyak kayak aksen desain futuristik gak sih? Futuristik banget. Di sini black glossy. Terus di sini juga banyak tarikan-tarikan garis kayak gitu sih. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan safety exit yang membantu menjaga kalau misalkan anak-anak main buka pintu sembarangan kayak gitu. Jadi balik lagi ya, selera sih, tapi ini saya bilang warna gold matte kayak gini sih sangat futuristik banget ya. Sangat sesuai dengan mobil listriknya. Dia sudah dilengkapi dengan smart tailgate, begitu saya mendekat. Tuh. Jadi dia harus memastikan saya aman dulu dari pintu bagasi baru dia akan ngebuka. Ini ada fiturnya itu di Palisade, Santa Fe, sama Staria. Mungkin terkesan sepele tapi buat saya pribadi deal breaker loh. Jadi kalian kalau lagi, mungkin ibu-ibu lagi bawa tas belanjaan dan segala macam, dia akan ngebuka sendiri. Tapi tenang aja, kita cek apakah pintu lainnya terbuka. Aman, ternyata aman. Ini bagasi, layoutnya seperti ini. Dapat karpet, terus ini tempat penyimpanan. Ya kan? Nah ini tuh, ini ada kayak tire kit, terus ini ada subwoofernya sekarang nih, subwoofernya dari Bose ya, dari sini. Ini bisa buat nyimpan barang kayak gitu. Terus dan untuk Ioniq 5 ini juga sudah dilengkapi dengan vehicle to load, jadi bisa buat apa ya, sumber energi mungkin kalau di rumah ataupun misalkan lagi camping di luar. Dan di sini pada saat kita tutup sudah elektrik kan memang kan. Kalian perhatiin, lampunya nanti akan nyala, dia otomatis langsung terkunci. Dan kalian bisa lihat kan tadi desain untuk lampu-lampunya sudah pixel-pixel, jadi perpaduan antara futuristik dan sekaligus retro. Nah ini tuh retro, kamera sudah 360, parking sensor, dan dia sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert, dan kalian nggak bakal ketemu knalpot karena ini mobil listrik tentunya. Dan ini sudah support fast charging pastinya. Baik BYD Seal sama ini sudah sama-sama support fast charging. Buka dulu dong biar terang. Ini sudah elektrik, panoramiknya super besar. Jadi pertama kali saya lihat mobil ini tuh kayaknya buset, ini mobil keren banget gitu loh. Yang saya suka di sini ya, tentunya berbeda sama yang di Korea. Kalau di Korea sana tuh spionnya bahkan pakai kamera, kalau di sini regulasi belum bisa, jadi masih pakai spion biasa. Yang saya suka di sini pertama ada beberapa bagian dari mobil ini yang dibuat dari bahan daur ulang nih. Jadi di sini joknya udah kulit, bahkan nih saya bilang ada penghangat dan pendingin. Nih levelnya ada berapa? 3, ini penghangat, jadi buat ngangetin. Kepake loh guys, jadi kalau pas lagi malam-malam butuh kayak misalnya badan kalian pegel-pegel, angetin aja. Itu tuh kayak ada efek buat apa ya, mijetin gitu loh, beneran. Saya pernah pakai waktu itu di Palisade sih kurang lebih. Di baris kedua itu ada penghangat aja. Hal-hal kecil lainnya kayak misalkan desain ini tuh meter cluster sama head unit itu kan nyambung ya. Itu saya suka banget loh. Jadi terkesan sangat futuristik. Tentunya ini sudah tilt sama teleskopik. Bahkan yang tadi saya bilang di bagian sini ini juga dari bahan daur ulang. AC-nya tentunya semburannya udah cukup lengkap. Ini ada shortcut untuk kamera. Ya, ada kamera nih. 360 tuh. Kalian bisa pilih sesuai keinginan. Tuh, mau tampak depan tuh. Tuh, ngikutin setir. Ya kan? Hal-hal kecil seperti ini ada arah kiblat. Ya kan, ini menarik loh ya kan, sangat islami banget. Ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, dan yang terbaru dia sudah ada petanya nih, sudah ada navigasi di sini. Tuh sudah ada, terus spion dalam sudah autochromic mirror. Jadi tadi saya bilang saya suka banget sama panoramiknya yang bisa dioperasiin secara elektrik. Tentunya di bagian sebelah sini sudah semuanya serba SATA, speaker sudah Bose ya kan, ada memory seat ya dua seat.
Dan di sini tuh sebenarnya kayak ada magnetnya. Mungkin kalian bisa nempelin foto kalian di sini. Ya sangat personal. Gimana ya? Sangat bikin kayak mobil ini tuh kayak rumah sendiri, bener-bener gitu loh. Di sini ada auto hold, manual leveling, matiin traction control, power electric, semuanya di sini semua. Terus wireless charger semuanya ada di sebelah sini. Power outlet, dan ini konsolnya mungkin bisa buat nyimpen kayak gini bareng. Jadi biar lebih aman. Oke. Kalau untuk kelegaan kabin sih buat saya pribadi cukup lega banget. Ya nggak heran banyak banget selebritis, public figure banyak banget beli mobil ini, dan menurut saya tuh dia nggak di endorse beneran, karena nggak tahu kayak Ioniq tuh udah jadi kayak lifestyle, jadi gaya hidup. Di sini tuh bisa diatur secara elektrik juga loh. Ini saya majuin paling depan. Tuh. Ini reclining paling rebah, paling tegak udah kayak gini. Dan kalau kalian butuh sandaran tangan, di sini ada armrest, ada cup holder, dan mungkin kalau kalian mau menikmati bintang-bintang di malam hari bisa banget dari sini ya, gitu loh. Dan kalau misalnya kalian butuh privasi, ini bisa kalian tutup. Memang masih manual sih guys. Nah, ini bisa ditutup. Ini ambience light-nya bisa dirubah sesuai keinginan teman-teman. Nggak perlu takut kepanasan. Di sini ada lubang ventilasi kiri dan kanan sih gitu. Kapan ya bisa kebeli mobil ini? Tapi kalau saya boleh milih, mungkin saya akan lebih milih Hyundai Ioniq 5-nya. Kenapa? Karena kalau kalian cari mobil tuh, ini pendapat saya pribadi ya, bisa subjektif ya. Belilah mobil yang sudah jalan mungkin setahun, 2 tahun, karena pasti kayak problemnya tuh sudah terpecahkan. Coba, bener nggak? Kalian coba komen deh. Oke, jadi itu tadi reviewnya. Mudah-mudahan sih menjawab teman-teman ya yang kemarin galau antara mau ambil Ioniq 5 yang ini long range kan? Betul, long yang range signature atau compare sama BYD Seal, tapi lebih cocoknya memang di compare sama yang RWD bukan yang AWD. Coba Mas, kasih alasan kenapa harus ambil Ioniq 5-nya. Ya, jadi alasan yang cukup kuat untuk Bapak Ibu kenapa harus memilih Ioniq 5. Yang pertama dari segi brand, saya jelaskan lagi, tekankan dari segi brand. Bapak Ibu kan nggak perlu ragukan lagi kalau untuk brand Hyundai sendiri kan Bapak sudah lihat sendiri dia adalah salah satu brand yang terkemuka di dunia. Yang pasti jaringan servis itu penting sekali. Ketika Bapak dan Ibu di perjalanan ada apa-apa, Bapak Ibu tinggal datang ke bengkel terdekat. Yang mana di tiap kota besar itu pasti ada. Gitu, apalagi di Jabodetabek, radius 10 km sudah ada dealer Hyundai lagi. Atau kita punya layanan home service juga ada gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik blue link di atas, Bapak langsung tersambung ke call center Hyundai. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, kami siap melayani. Dan pesan saya cuma satu, kalau misalnya Bapak Ibu, saya nggak percaya sama Mas Teguh, saya nggak percaya sama Mas Ari, datang aja, lihat unit, dan memang kalau diperlukan harus test drive. Nanti kalau saya ngomong dibilang, wah itu orderan titipan gitu ya, review titipan gitu ya, langsung kontak Mas Ari aja. Dan di sini juga banyak, apa aja test drive-nya Mas? Jadi kalau untuk line up kita, untuk test drive itu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu butuhkan itu semuanya ready. Dari kereta, Stargazer, Santa Fe, Palisade, Staria, Ioniq 5 semua ready. Jadi Bapak Ibu cukup kontak saya aja dengan Mas Ari. Jadi saya siap jemput bola ke rumah Bapak Ibu. Mau pagi, siang, malam boleh, mau di rumah atau di kantor boleh. Tinggal kontak aja, saya datang ke rumah. Bapak Ibu tinggal duduk manis di rumah. Ya wes, reviewnya sampai di sini dulu. Nah, komen kalau pengen dibuatin review lainnya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.